Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam ini kita kembali lagi dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selaku hambanya, dan juga sekaligus menghidupkan sunnah kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir Ibnu Katsir, dan kali ini kita sudah masuk pada surah yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit berkenalan dengan surat Al-Baqarah, mulai dari namanya dan sebab-sebab penamaannya. Kita sudah mengkaji, dan kali ini kita akan melanjutkan masih muqaddimah dari tafsir surat Al-Baqarah ini. Artinya beberapa kali pertemuan ini kita membahas muqaddimah atau pendahuluan pembahasan tafsir surat Al-Baqarah. Malam ini kita akan mencoba menelusuri kandungan-kandungan yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Ini yang kita telusuri ini. Artinya ketika kita sudah paham ini, dan malam ini inilah yang kita akan kaji, insya Allah secara keseluruhan kita sudah tahu apa isi surah Al-Baqarah itu. Ibaratnya kalau sebuah tulisan ilmiah, misalnya skripsi, tesis, disertasi, itu kan biasanya ada satu halaman, ya, disebut abstrak.
Ya, biasa kalau kita menulis tesis atau skripsi tesis atau disertasi itu ada abstrak. Nah, abstrak itu artinya isi secara keseluruhan dari tesis itu misalnya. Isi keseluruhan dari disertasi itu atau skripsi itu. Jadi ketika kita baca itu sudah ada gambaran, oh inilah isinya. Nah, inilah yang kita akan kaji dulu. Jadi sebelum kita lebih jauh belajar tafsir surah Al-Baqarah ini mulai dari ayat 1 sampai ayat 286 ini, kita harus ketahui dulu, bagusnya kita tahu dulu kandungannya apa saja. Kandungannya apa saja. Saya istilahkan anatomi surah Al-Baqarah. Jadi anatominya ini, kalau ibaratnya tubuh itu ya kelihatan semuanya itu. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dilihat. Sama nanti ini. Surah Al-Baqarah diibaratkan surah Al-Baqarah misalnya manusia, kita akan tahu dari ujung rambut sampai ujung kakinya itu surah Al-Baqarah. Yang jelas seperti yang kita sudah sama-sama memahami, surah Al-Baqarah ini terdiri dari 286 ayat. Ini mayoritas, ini sudah kesepakatan. Sekalipun ada yang mengatakan 287 ada. Tapi yang masyhur dan inilah yang paling kuat 286. Dan ditambahkan juga oleh ulama setelah meneliti ini, setelah menghitung, itu ada sekitar 6.120 kata. Jadi mulai dari alif lam mim sampai kafirin, setelah dihitung itu jumlahnya 6.120 kata. Ya. Dan juga sudah diteliti oleh para ulama 25.500 huruf, mulai dari huruf alif lam mim sampai huruf nun al-kafirin itu jumlahnya 25.500 huruf. Ya, itu setelah para ulama menghitung jumlah huruf surat Al-Baqarah ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengkaji anatomi surah Al-Baqarah ini, maka saya kolaborasi tafsir Ibnu Katsir ini dengan satu tafsir kontemporer, ya, namanya tafsir Al-Mawdu'i li Suwaril Qur'anil Karim. Jadi tafsirul Mawdu' li Suwaril Qur'anil Karim. Jadi ada tafsir kontemporer yang ditulis oleh Muhammad Mustafa Muslim, ya, beliau secara rinci itu menulis ya anatomi surah Al-Baqarah itu, mulai dari ayat 1 sampai ayat 286 secara berurut. Nah, salah satu tujuan beliau membuat ini, ya, agar kita ketika membaca surah Al-Baqarah, misalnya mulai dari ayat ini sampai ayat sekian, membahas tentang ini, temanya ini.
Kata beliau, tujuannya misalnya ini kalau kita mau praktek, kalau mau dipraktekkan, misalnya ketika kita baca di dalam sholat, ketika kita baca di dalam sholat surah itu, ya idealnya tema itulah yang kita baca dalam satu sholat. Itu penerapannya ini. Jadi implementasinya, ketika kita sudah paham kandungan-kandungan setiap ayat, ya, dari surah Al-Baqarah ini, itu bisa kita atur itu. Bisa kita atur. Nah, sekarang kita lihat, menurut beliau setelah meneliti, mengkaji, itu ada 7 tema sentral. Ya, 7 tema sentral dalam surah Al-Baqarah itu. Jadi 7 saja tema sentralnya. Ya, tema utamanya itu. Tema utamanya ada 7 dalam surah Al-Baqarah. Ya, ibaratnya kalau tubuh kita ini itu ada anggota tubuh yang vital. Misalnya kepala, tangan, dada, kaki. Seperti itulah kalau diibaratkan tubuh kita ini. Jadi ada 7 tema utama. Setelah beliau mengkaji dari ayat 1 sampai ayat 286. Tema pertama mulai dari ayat 1 sampai ayat 20. Nah, nanti bisa kita buka itu, ya. Nanti kita bisa buka Al-Quran. Ya, memang sih alangkah baiknya sekarang ada Al-Quran di tangan kita supaya bisa kita lihat. Jadi mulai dari ayat 1 sampai ayat 20. Di sini beliau menyimpulkan bahwa dalam ayat ini 1 sampai 20 menyebutkan 3 golongan manusia dalam menghadapi Al-Quran, dalam menyikapi Al-Quran. Artinya, ketika diperhadapkan Al-Quran kepada mereka ini terbagi 3. Jadi ada 3 golongan manusia ketika diperhadapkan terhadap Al-Quran, ya, inilah 3 sikapnya. Mana golongan itu? Pertama jelas golongan mukmin, golongan orang-orang yang beriman. Nah, bagaimana sikapnya dalam menghadapi Al-Quran? Itu diceritakan, ya, itu diceritakan oleh Allah mulai dari ayat 1 sampai 5. Nah, nanti kita lihat lagi. Ini memang ini perlu dicatat sebenarnya. Jadi ketika kita ingin tahu bagaimana sikapnya orang beriman terhadap Al-Quran, lihat 1 sampai 5. Itulah sikapnya orang beriman. Dan ini menjadi pedoman kita. Artinya kalau kita ini ingin mengetahui, apakah ini saya sudah beriman kepada Al-Quran, karena ini bagian dari keimanan kita. Ya, ini bagian dari keimanan kita sebagai orang beriman. Maka lihatlah ayat 1 sampai ayat 5. Itulah pedoman kita. Ya, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran. Itu golongan pertama. Nantilah rinciannya itu nanti kita akan bahas tafsirnya itu. Ini kita hanya bahas kulit-kulitnya dulu. Ya, kulit-kulitnya dulu, nanti kita bahas isinya.
Golongan kedua manusia dalam menghadapi Al-Quran, yaitu golongan orang-orang kafir. Bagaimana sikapnya orang kafir itu dalam menghadapi Al-Quran? Nah, hal ini itu terdapat pada ayat 6 dan 7, 2 ayat saja. Ya, ayat 6 dan ayat ke-7. Nah, disitulah kita lihat bagaimana gambaran sikapnya orang-orang kafir terhadap Al-Quran. Itu ayat 6 dan ayat ke-7. Kemudian golongan ketiga, golongan manusia dalam menghadapi Al-Quran disebut golongan orang-orang munafik. Ya, golongan orang-orang munafik. Ingat, orang-orang munafik ini juga orang Islam. Ya. Dan ini yang perlu kita hati-hati di sini. Ya, makanya dari tiga golongan ini, golongan orang beriman, golongan orang kafir, golongan orang-orang munafik, maka penjelasan bagaimana sikapnya orang-orang munafik dalam menghadapi Al-Quran itu jauh lebih banyak penjelasannya Allah di sini. Yaitu mulai dari ayat 8 sampai 20. Coba. Kalau tadi orang beriman 1 sampai 5 kan? Kalau orang kafir 6 dan 7. Tapi kalau orang munafik mulai dari 8 sampai 20. Ya, jadi ada 12 ayat. Jadi ada 12 ayat. Ya, Allah terangkan itu. Bagaimana sikap orang-orang munafik dalam menghadapi Al-Quran. Kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak masuk dalam golongan ini. Jadi untuk nanti lebih jelasnya, kita tunggulah tafsirnya ini. Ya, insyaallah ini nanti kita akan kaji ketika kita sudah selesaikan muqaddimah dari pembahasan tafsir surah Al-Baqarah. Nah, itulah tema pertama. Jadi tema pertama mulai dari ayat 1 sampai 20 itu terkait dengan 3 golongan manusia dalam menghadapi Al-Quran. Tadi sudah dibagi 3, ada orang beriman, ada orang kafir, dan ada orang munafik. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, tema kedua yaitu keesaan atau tauhid, keesaan dan kekuasaan Allah. Jadi ayat selanjutnya itu berbicara tentang keesaan dan kekuasaan Allah. Ya, keesaan dan kekuasaan Allah. Jadi membahas ini, tema ini itu mulai dari ayat 21 sampai ayat 39. Jadi ayat 21 sampai 21 sampai 39. Nah, di sini berbicara tentang tauhid, akidah, ya, tentang keesaan dan kekuasaan Allah. Di sini kita diajak untuk bagaimana memantapkan akidah kita, memantapkan tauhid kita kepada Allah. Ya, karena bicara tentang tauhid dan kekuasaan Allah. Ya, jadi kekuasaan Allah itu bisa membawa kita untuk memantapkan tauhid kita. Ya, makanya dalam sebuah hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, tafakkaru fi khalqillah. Ya, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Pikirkanlah mengenai penciptaan Allah, mengenai kekuasaan Allah. Wala tafakkaru fi zatillah, dan jangan engkau pikirkan zatnya Allah. Bagaimana itu bentuknya Allah? Jangan, itu bukan urusan kita. Kalau dikatakan yadullah, tangan Allah, bagaimana tangan Allah? Itu bukan kita punya urusan itu. Ainullah, mata Allah, bagaimana mata Allah? Itu bukan kita punya urusan itu. Tapi yang kita punya urusan, kata Nabi, khalqillah, ciptaan Allah, kekuasaan Allah. Karena itulah yang membawa kita untuk mantapkan iman. Nah, inilah ayat-ayat nanti kita akan kaji mulai dari ayat 21 sampai 39, ya. Oke. Di antaranya, bahkan di sini bahasa di sini dirinci. Ya, misalnya ayat 21 22, ya. Ayat 21 22, ya, itu ayat perintah menyembah Allah yang Maha Esa. Ya. Kemudian ayat 23 24 itu berbicara tentang tantangan Allah kepada orang-orang musyrik mengenai Al-Quran. Tantangannya Allah. Ya, apa tantangan Allah itu kepada orang-orang musyrik itu? Ya. Itu dalam ayat 23-24. Kemudian di ayat ke-25 itu, di satu ayat ini, ya, apa ganjarannya orang-orang beriman itu? Kalau kita beriman, apa yang kita dapat? Ya, itu dijelaskan dalam ayat. Kemudian dari ayat 26 sampai 27 itu diceritakan tentang perumpamaan dalam Al-Quran dan hikmah-hikmahnya. Ini semuanya ada kaitannya dengan kekuasaan Allah ini. Ya. Lalu dalam ayat 28 sampai 29, nah, disinilah Allah ceritakan bukti-bukti kekuasaannya itu. Apa saja bukti kekuasaan Allah itu? Itu terdapat dalam ayat 28-29. Kemudian ayat 30 sampai 39, ini ada 9 ayat ini. Ya, ada 10 ayat itu menceritakan tentang penciptaan manusia. Ya, penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi. Nah, itu Allah ceritakan mulai dari ayat 30 sampai 39. Ya, sedikit gambarannya di situ kan mengenai penciptaan Nabi Adam kan di situ. Nah, ini tema kedua. Jadi masalah tauhid, mengisahkan Allah, dan juga masalah dan kekuasaan Allah. Kemudian tema yang ketiga, tema utama ketiga, ini berbicara tentang Bani Israel. Tentang Bani Israel ini panjang ini. Makanya ini ada hubungannya dengan pengajian kita, kajian kita yang lalu. Ini panjang ayatnya, panjang ini bahasanya. Jadi berbicara tentang Bani Israel, kaum Bani Israel, yaitu peringatan Allah kepada Bani Israel. Itu mulai dari ayat 40 sampai ayat 141. 100 ayat. Ya, hampir, ya, lebih dari hampir setengahnya kan
Hampir setengahnya ini ayat ini ya berbicara tentang Bani Israel. Makanya surah ini disebut Al-Baqarah. Karena Al-Baqarah ini sejarahnya Bani Israel, ya kan? Memang di situ ada sejarah-sejarah lain, tapi itu tidak diambil sebagai nama surah Al-Baqarah. Ya, tapi ternyata diambil Al-Baqarah karena Al-Baqarah itu sapi betina itu sejarahnya orang-orang Bani Israel yang kita sudah kisahkan itu pada pertemuan yang lalu. Ya, itu sampai 100 ayat itu. Jadi mulai dari ayat 41 sampai ayat 40 sampai 141. Ini banyak item-itemnya ini. Jadi ada sekitar 18 item itu. Jadi dari 100 ayat ini ada 18 itu dibagi 18 itu. Ya, itu insyaallah semuanya nanti kita akan kaji itu. Ya, anggaplah ini silabusnya, ya. Jadi nanti kita tetap tetap kita pegang ini silabusnya. Jadi ketika nanti kita tafsirkan surah Al-Baqarah, sudah ayat keberapa kita bahas? Oh, masih ayat masih oke. Berarti silabusnya masih terkait dengan ini. Ya, supaya teratur, supaya terarah. Kita punya pelajaran tafsir. Misalnya ini sebagian saja saya sebutkan. Misalnya dari ayat 40 sampai ayat 48 itu membicarakan tentang perintah dan larangan Allah kepada Israel, Bani Israel. Ya, jadi ada perintah-perintah Allah kepada mereka dan ada larangan-larangan Allah untuk kepada mereka. Apa perintah Allah? Apa larangan Allah? Itu mulai dari 40 sampai 48. Ya. Itu diceritakan itu. Apa saja perintah Allah kepada mereka, apa saja larangan Allah. Kemudian yang kedua dari ayat 49 sampai ayat 60. Ini membicarakan tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada Bani Israel. Apa nikmat apa? Nikmat apa saja yang Allah berikan kepada mereka? Kepada Bani Israel. Nah, ini perlu sebelum saya lanjut, ini perlu diperjelas dulu. Ketika disebut di sini Bani Israel, jangan langsung pikiran kita yang ada di Israel itu. Ya, jangan. Bani Israel ini yang diceritakan adalah umatnya Nabi Musa. Ya, nanti betul ada nanti kaitannya, tapi jangan ketika disebut Bani Israel itulah Israel di sana. Ya karena Allah juga perintah dia, Allah juga larang dia, Allah kasih nikmat dia, ya kan begitu. Ya, kemudian khusus ayat 61, itu berbicara tentang balasan ya atas perbuatan Bani Israel itu. Apa balasannya bagi mereka itu? Yang tidak melaksanakan perintah Allah, yang melanggar larangan Allah, yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, apa balasannya? Itu dalam ayat 61 itu diceritakan. Dan seterusnya, ya. Ini ada 18 itu. Nantilah insyaallah pada saat pembahasan ayatnya, nanti kita akan jelaskan tema. Ini subtemanya, ini ceritanya ini. Subtemanya itu. Nah, sekarang kita mau selesaikan, kan ada 7 kan? Nah, kita pindah yang keempat, tema utama yang keempat.
itu berbicara tentang Ka'bah. Ya, Ka'bah ya kiblat bagi seluruh umat Islam. Ya, Ka'bah dan hal-hal yang terkait, ya. Ka'bah dan hal-hal yang terkait itu dibahas. Ini lumayan banyak juga ini. Hampir 100 juga ayat. Mulai dari ayat 142 sampai 214. Ya, jadi Ka'bah terkait dengan Ka'bah dan hal-hal yang terkait. Jadi mulai dari ayat 142 sampai 214. Mulai dari membicarakan tentang pemindahan Ka'bah, ya kan? Dari Palestina ke Mekah itu diceritakan. Termasuk juga nanti terkait dengan manasik haji dan seterusnya. Ya, insyaallah semuanya nanti kita akan kaji itu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima. Tema yang kelima terkait dengan hukum-hukum syariat. Ya, hukum-hukum syariat. Jadi dari dalam surah Al-Baqarah itu juga disinggung tentang hukum-hukum syariat. Hukum-hukum apa saja? Ya, di sini ada beberapa hukum yang Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah. Itu mulai dari ayat 215 sampai 252. Mulai dari ayat 215 sampai 252. Ya, itu bicara tentang hukum-hukum syariat. Ya. Misalnya tentang hukum perang, ya, hukum khamar, judi, hukum perkawinan, perceraian, ya kan? Masalah hukum semua itu insyaallah nanti itu dijelaskan mulai dari ayat 215 sampai 252. Nah, itu yang kelima ya. Itu tema utama yang kelima. Kemudian yang keenam itu berbicara tentang Rasul. Ya, Rasul dan kekuasaan Allah. Jadi kalau pertama tadi tentang tauhid dan kekuasaan Allah, ini Rasul dan kekuasaan Allah. Nah, itu mulai dari ayat 253 sampai 260. Jadi ada sekitar 7 ayat. 253 sampai 260. Nah, kemudian tema yang ketujuh, yang terakhir, mulai dari 261 sampai selesai 286, itu berbicara tentang cara menggunakan harta dan hukum-hukumnya. Ya, kita punya harta nih, bagaimana cara menggunakannya itu dan hukum-hukumnya. Nah, itu diceritakan mulai dari ayat 261 sampai 286. Dari 286. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah anatomi. Ya, jadi saya istilahkan begitu, anatomi surat Al-Baqarah. Dan inilah sebagai acuan kita nanti dalam setiap mengkaji ayat demi ayat. Jadi silabus nanti kita simpan ini silabus ini. Kita kontrol terus. Kita sudah mulai ayat ke berapa? Oh, tentang masalah ini kita masih bicara masalah ini. Ya. Inilah tujuannya guru kita Syekh Muhammad Mustafa Muslim ini dalam kitabnya Tafsir Al-Mawdu'i di Surah Al-Quran Al-Karim, ya, untuk mempermudah kita ini, untuk mempermudah memahami Al-Quran itu, memahami isi
Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya nanti untuk supaya kita bisa ingat, ini kan setiap kajian ini ya setelah direkam saya edit, kemudian saya masuk di YouTube. Ya, jadi yang belum tahu linknya nanti biasa saya bagikan kan ada di situ linknya. Saya edit suaranya yang mungkin tidak jelas menjadi jelas, ya kan begitu. Kalau di aslinya kan tidak jelas, tapi bisa dikasih jelas, insya Allah. Jadi silakan nanti diikuti ya, insya Allah. Saya kira demikian kajian kita pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah pada kesempatan berikutnya masih kita membahas muqaddimah surat Al-Baqarah. Mari kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.